Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam warung saham. Sore hari ini ketemu lagi dengan saya Mbah Warsa dari komunitas warung saham. Senang sekali kita sore hari ini akan berbagi informasi, sharing mengenai materi yang mudah-mudahan ini cukup diminati banyak kalangan ya. Materi pada sore hari ini adalah cara trading atau belajar trading. Dari kapan? Dari nol. Jadi kalau ditanya dari mana? Dari nol. Kenapa? Kita sama-sama tahu bahwa bicara trading atau bicara pasar modal, bicara saham, apalagi masuk ke dunia trading, itu masih banyak masyarakat kita yang belum paham, belum mengerti. Nah, untuk itu sore hari ini kita akan berbagi cerita mengenai bagaimana caranya trading kita mulai dari nol. Selama ini kalau kita perhatikan warung saham ini atau acara obrolan warung saham ini lebih kepada menginformasikan bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal, dalam hal ini di pasar saham untuk jangka waktu yang lama. Nah, sekarang kita masuk ke sesuatu yang lebih mudah-mudahan lebih menarik ya, karena memang dalam kondisi yang serba sulit terutama dari sisi keuangan, mudah-mudahan ini menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa mencari income, mencari rezeki. Nah, untuk itu supaya lebih komprehensif, supaya lebih mudah dimengerti oleh para pemirsa TV Desa, saya akan tampilkan beberapa slide. Sebentar, saya akan ambil slide presentasinya. Baik, mudah-mudahan bisa terbaca ya. Materi pada sore hari ini belajar trading saham dari nol. Ya, kita akan lihat bicara bisnis saham itu adalah trading saham. Jadi kalau bicara bisnis saham itu adalah trading saham. Nah, trading saham ini bahasa gampangnya adalah kita dagang saham. Yang namanya dagang itu kita beli kemudian untuk kita jual. Itu adalah trading saham atau dagang saham. Makanya komunitas kita namanya warung saham. Nah, kita tahu dong yang namanya warung ya. Bapak Ibu mungkin ada di tetangga, ada di sekitar komplek perumahan kita, ada yang namanya warung sembako. Nah, kurang lebih seperti itu sih konsepnya. Jadi warung saham adalah sebuah tempat yang memperjualbelikan barang-barang kebutuhan. Nah, kebutuhan siapa? Tentu kebutuhan para investor di sini ya. Nah, kalau bicara warung, terus warungnya apa? Karena ini sudah masuk ke eranya digitalisasi, warungnya itu ada di dalam gadget kita, warungnya itu ada di dalam handphone kita. Jadi bayangkan saja kalau selama ini kita menggunakan aplikasi katakanlah Gojek gitu ya. Nah, dengan aplikasi Gojek kan kita bisa membeli makanan melalui aplikasi Gojek atau GoFood. Begitupun transaksi-transaksi yang lainnya. Begitupun yang namanya bisnis saham, trading saham, semua dilakukan di warung kita dalam bentuk handphone. Jadi saya ulangi, bisnis saham ini adalah trading saham. Nah, trading saham bahasa Indonesianya, bahasa gampangnya adalah dagang saham, kita beli untuk kita jual lagi sahamnya. Kemudian kalau bicara dagang saham atau trading saham, itu ada 3 jangka waktu. Pertama, jangka pendek, biasanya hitungannya adalah harian atau mingguan, itu jangka pendek. Jadi beli hari ini, jualnya besok. Bahkan beli hari ini pagi-pagi, jualnya siang atau jualnya sore. Bisa jadi belinya sore, jualnya besok. Itu adalah kategorinya harian. Ada juga yang mingguan. Beli hari ini karena kita melihat ada potensi kenaikan harga sehingga di hold, dipegang di portofolio kita jual di minggu depan atau di 2 minggu yang akan datang. Jadi kategori jangka pendek adalah trading atau beli saham sekarang untuk dijual harian bahkan mingguan. Itu jangka pendek.
Yang kedua adalah jangka menengah. Jangka menengah itu biasanya hitungan bulan. Jadi beli sekarang karena kita sudah bisa memprediksi ya, memprediksi karena kata-kata pasti itu tidak ada. Bisa memprediksi, oh perusahaan ini sahamnya akan bagus nih karena apa? Karena macam-macam. Misalkan ada ekspansi, ada right issue, ada pengembangan apa, sehingga berpotensi harga sahamnya akan naik. Nah, bisa jadi beli sekarang, jualnya bulan depan. Bisa jadi beli sekarang, jualnya 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Itu adalah jangka menengah, ya, sampai dengan 1 tahun lah, artinya 12 bulan. Yang ketiga, itu jangkanya panjang, tahunan. Nah, tahunan ini orang bilangnya nabung saham. Nabung saham itu kita beli saham, beli sahamnya sekarang, disimpan saja. Terus kapan diambilnya, kapan dijualnya, itu hitungannya tahunan. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Untuk saham-saham yang kategorinya bagus, istilahnya adalah blue chip, yang punya kapitalisasi ya, kapitalisasi itu jumlah lembar saham dikali harga saham, itu di atas 100 triliun. Itu kalau bicara perusahaannya bagus, kalau dalam istilah saham itu berfundamental bagus. Itu secara jangka panjang dia akan terus meningkat harganya. Nah, sehingga kalau bicara menabung saham itu bisa dilakukan harian ya, artinya kita beli sahamnya harian. Beli sahamnya harian boleh, beli sahamnya setiap ada rezeki boleh, mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali, silakan. Pokoknya beli saham untuk disimpan, jualnya nanti 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Terus keuntungannya apa kalau modelnya nabung saham seperti itu? Yang pertama tentu kan ada kenaikan harga. Yang kedua, kalau kita nyimpennya lama, itu hitungan 1 tahun, misalkan nih kita belinya dari tahun 2020 sampai sekarang kita masih pegang. Contoh lah, saya beli sahamnya Astra International. Tahun 2020, Astra International itu sudah mendapatkan laba, keuntungan perusahaan, sekitar waktu itu sekitar 20 triliun. Nah, laba itu salah satunya adalah dibagikan kepada para pemegang saham, para penabung saham. Jadi kalau kita sebagai pemilik dari sahamnya Astra, atau disebut juga sebagai investornya Astra, kita akan dapat yang namanya dividen. Dividen adalah pembagian laba perusahaan tahun lalu. Jadi tahun 2020 dibagikannya di tahun 2021. Itu dividen. Yang kedua tentu yang tadi itu harga sahamnya kan meningkat. Kalau harga sahamnya meningkat dibandingkan dengan harga beli kita, itu ada selisih, itu yang disebut dengan capital gain. Kemudian di tahun ini, kalau misalkan ini ceritanya nyambung dari Astra tadi ya, kalau misalkan saya masih memegang sahamnya Astra, kita akan dapat yang namanya RUPS, undangan. Kita ya karena sekarang kondisinya sedang PPKM ya, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau dalam kondisi normal, itu kita akan dapat undangan yang namanya RUPS. Kita bisa datang, bisa ketemu dengan para direksi, para komisaris, dan sesama koleha. Koleha kita adalah para investor saham. Jadi balik lagi, kalau belajar trading dari nol itu, pertama definisi dari bisnis saham. Bisnis saham adalah trading saham. Trading saham itu adalah dagang saham, beli dan jual. Beli dan jual itu ada 3 waktu. Ada yang namanya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Baik, kita lanjut. Sekarang bisnis saham. Tadi disebutkan yang namanya trading saham atau dagang saham, beli untuk dijual kembali, itu kategorinya adalah bisnis. Kenapa sih disebut bisnis? Kenapa disebut bisnis? Karena bisnis saham ini atau aktivitas trading ini adalah aktivitas beli dan jual saham yang dilakukan oleh kita. Itu bedanya tuh, nabung. Kalau kita nabung uang di bank, itu kategorinya bukan bisnis, tapi investasi atau hanya untuk alat transaksi. Kenapa? Karena uang kita disimpan di bank itu
kita tidak ikut mengelola, kita tidak ikut melakukan aktivitas di bank tersebut. Jadi kita hanya menitipkan uang kita di bank, jadi pasif. Sedangkan yang namanya bisnis saham, trading saham, itu aktivitas beli dan jual dilakukan oleh kita sendiri. Itu kenapa disebut sebagai bisnis. Kemudian dananya itu dikelola di rekening sendiri dan oleh kita sendiri. Ya. Kenapa tadi saya bilang rekening saham itu kita sebut warung atau toko? Karena memang faktanya itu adalah warung kita, hanya dalam bentuk gadget, hanya dalam bentuk aplikasi. Dan sekarang kita tahu ya, yang namanya aplikasi-aplikasi itu kan banyak. Jadi Bapak Ibu, para kerabat desa seluruh Indonesia, kalau Bapak Ibu tahu yang namanya Bukalapak, yang namanya Blibeli.com, Lazada, itu adalah aplikasi yang dalam bentuk handphone. Itu kategorinya warung. Jadi dia sebagai mediator antara yang jual barang dengan yang beli barang. Itu dikemas sedemikian dalam aplikasi yang disebut dengan platform, ya, orang bilangnya platform. Nah, begitupun rekening saham. Jadi rekening saham itu adanya di handphone kita atas nama kita sendiri, kemudian dikelola oleh kita sendiri, sehingga yang tahu itu hanya kita. Jadi bisnis saham ini, aktivitas jual beli saham dilakukan oleh kita sendiri, dana dikelola oleh kita sendiri, dan boleh dibilang aktivitas ini boleh dikatakan sebagai warung atau toko. Kenapa? Karena memang seluruh aktivitas beli dan jual ada di dalam handphone. Ini adalah bisnis saham. Lanjut, yang namanya beli dan jual saham itu adanya di mana? Adanya tentu di pasar. Dalam hal ini adalah pasar modal. Disebutnya adalah pasar modal. Jadi biar gampang juga Bapak Ibu bayangkan saja, kalau kita datang ke pasar, ya, pasar konvensional, pasar tradisional. Kalau saya tinggal di Jakarta itu ada yang namanya pasar induk Kramat Jati. Lah, kurang lebih seperti itulah pasar modal itu. Bedanya apa? Lagi-lagi yang namanya pasar induk Kramat Jati itu kan bentuknya konvensional, bentuknya real. Di situ ada pedagangnya, di situ ada tempat dagangannya, di situ juga ada barang dagangannya, ada telur, ada beras, ada gula, ada susu, dan lain-lain, ada semua. Pembeli datang ke pasar, berinteraksi langsung dengan si penjual, tawar-menawar sampai deal. Barangnya kalau udah oke, bawa pulang. Itu adalah pasar konvensional. Kalau pasar modal, kenapa disebut pasar modal? Karena memang isinya adalah mengenai transaksi jual beli instrumen keuangan, makanya disebut pasar modal. Pasar modal ini di Indonesia disebut Bursa Efek Indonesia, bahasa Inggrisnya IDX, Indonesian Exchange. Bursa Efek Indonesia ini sudah ada di Indonesia dari tahun 1912. Jadi Bapak Ibu yang belum mengetahui mengenai pasar ini, ternyata pasar ini sudah sangat tua. Sampai dengan tahun ini usianya sudah 109 tahun. Artinya sudah sangat tua lah ya. Tapi karena banyak masyarakat yang belum tahu, ternyata pasar ini jauh lebih tua daripada orang tua kita bahkan ya. Ini adalah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek atau pasar modal itu buka 2 kali, disebutnya sesi ya, setiap hari. Jadi bukanya adalah dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, Sabtu dan Ahad libur, tanggal merah libur, hari-hari besar karena tanggalnya merah juga libur ya. Jadi bukanya adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian jamnya. Nah, jamnya ini dibagi 2 sesi. Sesi pagi atau sesi pertama itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 11.30. Kemudian break atau istirahat selama 2 jam. Kemudian masuk lagi, buka lagi di sesi kedua, sesi siang. Dimulai dari jam 13.30 sampai dengan jam 15. Jadi kurang lebih
sekitar 4 jam dalam sehari. Tetapi perputaran uang di pasar modal itu triliunan. Hari ini tadi kita lihat ada 8 triliun lebih. Di saat sebelum pandemi dulu itu kisarannya 20 triliun. Besar sekali. Jadi saya selalu menginformasikan kalau saya berada di dalam lingkaran sebuah pasar yang transaksinya, omsetnya besar, tentu kita akan mendapat keuntungan dari situ. Misalkan saya jualan apa ya, jualan kopi deh, kopi gitu ya, di pasar induk. Karena perputaran pasar ini itu besar, yang namanya perputaran besar, otomatis interaksi orang yang datang juga banyak. Jualan apapun di pasar itu tentu omset kita juga akan besar. Begitu pula yang namanya di pasar modal. Kalau di pasar modal itu sampai dengan 10-20 triliun, kita pasti akan kecipratan, mau jualan apapun di situ. Nah, tetapi balik lagi, kalau di pasar modal, tentu kita nggak jualan yang namanya jualan kopi ya. Yang diperjualbelikan adalah saham. Ini adalah pasar modal, kemudian bukanya harinya hari Senin sampai dengan Jumat, ada 2 sesi dari mulai jam 9, tutup jam 15 atau jam 3 sore. Lanjut mengenai IHSG. Nah, Bapak Ibu barangkali pernah dengar ya, kalau di TV itu suka ada yang namanya IHSG. IHSG kependekan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Ribet amat ya, nah itulah istilah ya. Jadi jangan ikut kita diribetkan juga dengan istilah Indeks Harga Saham Gabungan. Artinya setiap hari Bursa Efek Indonesia atau IDX tadi itu menghitung kenaikan dan penurunan harga saham secara keseluruhan. Saat ini ada 730 saham. Artinya ada 730 perusahaan yang menjual sahamnya di pasar modal. Saat ini ada 730 saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Bayangkan saja 730 barang itu secara akumulasi ya, secara komprehensif, secara semuanya naik turun. Walaupun di dalamnya itu sebagian ada yang naik, sebagian ada yang turun. Ya, itu adalah mekanisme pasar. Pasar dimanapun mekanismenya sama. Yang namanya harga pasti fluktuatif ya. Contoh, harga telur, yang namanya harga telur kebutuhan pokok itu juga berfluktuatif, walaupun kebanyakan relatif stabil. Pada saat momen tertentu, misalkan masuk ke masanya puasa Ramadan, itu biasanya harga-harga kebutuhan naik. Kenapa? Karena permintaannya meningkat. Masuk ke akhir tahun kan ada hari rayanya umat Kristen gitu kan, itu pun kebutuhannya meningkat. Nah, hukum pasar berlaku di situ. Pada saat barang itu diperlukan atau diminta lebih banyak daripada supply-nya, supply dan demand, barang cenderung akan naik. Begitu pula yang namanya di pasar modal, begitu pula yang namanya harga saham. Jadi harga saham itu sangat tergantung dari mekanisme supply dan demand, permintaan dan penawaran. Apabila demand-nya meningkat, permintaannya meningkat, harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila supply-nya banyak, yang menawarkan barang banyak, cenderung harganya akan turun. Itu adalah mekanisme pasar, hukum pasar lah. Ini adalah IHSG dan jumlah saham yang diperjualbelikan. Kemudian karena ada 730 perusahaan, tentu perusahaan itu berbeda-beda kan industrinya. Jadi di situ ada saham-saham telekomunikasi, ada misalkan Telkom, kemudian XL dan lain-lain. Ada juga saham-saham perbankan, ada saham tambang dan seterusnya. Nah, Bursa Efek Indonesia sudah mengelompokkan ada 12 sektor industri yang diperjualbelikan di pasar modal. Ini adalah gambaran
real dari IHSG. Saya ambil dari tahun 2004 sampai tahun 2019, 15 tahun. Kalau dilihat, itu trennya adalah meningkat. Trennya meningkat. Nah, makanya di obrolan Warung Saham di episode-episode sebelumnya mengenai investasi di saham, saya selalu bilang bahwa return-nya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena ini faktanya. Kita lihat ya, di tahun 2004 IHSG itu harga rata-rata saham itu Rp1.000. Kemudian 2005 naik dan seterusnya. Walaupun memang ada mengalami penurunan. Nah, di 2008 kita sama-sama tahu itu kan ada krisis ya. Nah, pada saat krisis itu memang secara umum krisis itu kan perusahaan-perusahaan juga berdampak. Termasuk juga saat krisis pandemi 2020 dan 2021 sekarang. Itu juga ada mengalami penurunan, tetapi secara trennya, secara jangka panjang itu harga saham itu meningkat. Dan ini fakta yang saya ambil dari data Bursa Efek Indonesia, selalu meningkat sampai dengan tahun 2019. Lanjut sekarang dari 2019 ke 2021. Sempat kita tinggi di 6.600, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian turun. Nah, jadi kalau kita lihat 2019 itu sempat mencapai 6.500-an, tetapi di 2020 karena ada krisis pandemi, dan ini bukan krisis di Indonesia, krisis global, itu harganya anjlok sampai 50%, di harga 3.800. Waduh, kalau gitu rugi dong Pak. Nah, balik lagi, tadi disampaikan di awal, ada 3 jangka waktu kalau kita bisnis saham. Kita bisa bermain jangka pendek untuk harian, mingguan, kita bisa jangka menengah, dan kita bisa jangka panjang. Balik lagi, kalau bicara jangka panjang, tetap dia akan istilahnya rebound. Rebound itu berbalik. Ini udah mulai berbalik. Jadi di 2020, di bulan awal, bulan Februari, Maret itu kan turun. Tetapi sampai November 2020 dia akan rebound. Dia menjadi 5.900-an. Bahkan di 2021 di bulan Maret juga terus meningkat di 6.200. Nah, bahkan di Desember 2021 tahun ini menurut pemerintah ya, menurut pemerintah dan berbagai analis yang memantau pergerakan harga saham itu diprediksi. Balik lagi, kata-katanya adalah diprediksi karena tidak ada yang pasti. Diprediksi akan mencapai level 7.000. Artinya kalau sekarang ini tadi saya lihat di 6.000-an. 6.000 IHSG. Kalau Bapak Ibu, teman-teman semua ya, para pemirsa TV Desa masuk ke bisnis saham bulan sekarang bulan Juli, 6 bulan ke depan akan menjadi 7.000, itu bayangkan saja peningkatannya udah Rp1.000. Itu berapa besar itu keuntungannya, disebutnya capital gain. Ini adalah bicara IHSG. Tadi sempat disinggung mengenai sektor industri, Nah, di sektor industri ini sebelumnya ada 10 sampai dengan tahun 2020 itu terbagi menjadi 10 sektor. Tetapi mulai di bulan Januari 2021 Bursa Efek memperlebar sektor menjadi 12 sektor. Ini adalah sektor-sektor yang ada di pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Bayangkan kalau kita balik lagi ke pasar konvensional, itu kan ada yang namanya sembako ya, 9 bahan pokok. Kemudian juga ada barang-barang yang lain, misalkan seperti panci dan seterusnya, itu kan bukan sembako ya. Kemudian juga ada barang-barang yang lain. Begitupun di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini ada 12 sektor, dari mulai energi, bahan baku, sampai produk investasi tercatat. Kenapa saya sampaikan ini? Jadi balik lagi,
kalau kita mau memulai berbisnis saham dalam arti akan memulai trading saham, ini adalah sebagai wawasan, sebagai bahan masukan bahwa oh ternyata pada saat kita mau memulai bisnis saham itu akan ada yang namanya IHSG, kemudian juga akan ada yang namanya sektor dan seterusnya, sehingga akan menambah pemahaman. Nah, tentu secara detailnya nanti dari kita, dari kami, dari komunitas Warsa akan membimbing, akan memberikan bimbingan dan pelatihan sampai bisa. Baik, kita lanjut. Sekarang kalau kita bertanya pihak-pihak mana saja sih yang terkait dalam bisnis saham ini, dalam bisnis di pasar modal ini. Yang pertama adalah ada yang disebut underwriter. Underwriter itu penjamin emisi. Waduh, namanya ribet-ribet ya. Balik lagi, saya selalu katakan, kita jangan diribetkan, jangan dipusingkan dengan istilah. Ini hanya istilah saja, ya. Karena yang bikin adalah orang-orang ekonomi, orang-orang bursa, ya kita ikutin aja. Jadi ada yang namanya underwriter atau penjamin emisi. Penjamin emisi adalah perusahaan yang menjamin, yang mengurusi perusahaan yang mau jual saham di pasar modal. Itu adalah underwriter. Underwriter ini ada dua. Yang pertama adalah perbankan, yang kedua adalah perusahaan sekuritas. Nah, mungkin kalau bicara bank, Bapak Ibu, saudara-saudara udah pada tahu lah kalau bank itu kan tempat menyimpan uang, menabung uang dalam bentuk tabungan, deposito atau giro. Bank juga salah satu kegiatannya adalah memberikan pinjaman kepada para kreditur, ya, orang-orang yang membutuhkan dana. Itu adalah bank. Terus kalau sekuritas itu apa? Nah, jadi banyak masyarakat juga yang belum tahu. Saat ini kalau bicara bank itu kurang lebih ada 109 bank di Indonesia. Itu di luar BPR ya. Nah, kalau sekuritas, sekuritas adalah perusahaan yang dapat izin dari OJK, dapat izin dari bursa juga untuk melakukan kegiatan sebagai wadah jual beli saham. Itu adalah perusahaan sekuritas. Salah satunya adalah sebagai underwriter, menjamin adanya perusahaan yang mau jual sahamnya di pasar modal. Itu adalah sekuritas. Saat ini ada kurang lebih 100 sekuritas di Indonesia, baik sekuritas lokal maupun sekuritas asing. Kami dari komunitas Warsa bekerja sama dengan sekuritas lokal, namanya MNC Sekuritas. Bapak Ibu tentu tahu ya, MNC, kebanyakan sih tahunya MNC TV, RCTI, iNews, itu adalah grupnya. Tetapi MNC ini memang bisnisnya sangat menggurita, tidak saja di media, tapi juga di sekuritas, di perbankan, di leasing, di properti, banyak sekali. Nah, salah satunya adalah sekuritas. Kami dari komunitas Warsa kerjasama dengan perusahaan sekuritas. Untuk itu, platform atau warung sahamnya atau aplikasinya yang kita gunakan adalah aplikasi dari MNC Sekuritas, dan itu sangat mudah. Jadi kalau kita bayangkan dari beberapa m-bankingnya perbankan, menurut saya pribadi ya, yang paling user friendly, yang paling mudah dioperasionalkan adalah m-bankingnya BCA. Nah, kalau bicara sekuritas, menurut saya lagi, yang user friendly itu adalah MNC Sekuritas. Gampang dan enak lah dilihatnya. Tugasnya underwriter itu apa? Jadi dia mengevaluasi nilai perusahaan. Jadi perusahaan yang mau jual sahamnya di pasar modal itu dinilai sama underwriter. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan harga saham. Karena harga saham itu tidak bisa semena-mena, tidak bisa sewenang-wenang, mentang-mentang perusahaan, misalkan saya punya perusahaan perusahaan kuliner lah, mau jual sahamnya di pasar modal. Terus karena saya punya perusahaan, saya yang menentukan harga, pokoknya satu lembar sahamnya 10.000 ya, nggak bisa begitu. Jadi ada tekniknya yang akan menentukan berapa harga saham.
Ini semakin menarik Bapak Ibu, tetapi kita akan jeda dulu sebentar ya. Kita akan lihat pariwara yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terkait tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supra desa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Baik, para pemirsa TV Desa, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, amin. Saya coba lihat di channelnya TV Desa ya, ada pertanyaan dari Pak Mahfud Abdul Goni, tapi nggak menyebutkan dari mana. Pertanyaannya adalah kalau di MNC Sekuritas itu ada biaya 16.000 kalau tidak dipakai trading selama 1 bulan. Kemudian ada juga biaya 10.000 sehari kalau buat trading. Mohon dihilangkan biar enak. Baik, jadi sebenarnya ada solusi Pak Mahfud ya, ada solusi. Jadi di kita di komunitas Warsa itu kita kerjasama juga dengan 2 bank. Jadi di samping kita kerjasama dengan MNC Sekuritas selaku pemilik platformnya atau aplikasinya MNC Trade, kita juga kerjasama dengan 2 bank. Yang pertama adalah Bank BCA, yang kedua Bank Sinarmas. Nah,
Saya yakin Pak Mahfud mungkin pada saat daftar ya di awal sebagai nasabahnya MNC itu menggunakan banknya Bank BCA. Nah, Bank BCA itu memang menerapkan kebijakan transaksinya itu biayanya 10.000. Padahal biaya real untuk bertransaksi di pasar modal melalui MNC itu sangat murah, Pak. Jadi pada saat beli itu hanya 0,18%, jual 0,28%. Jadi kalau kita lihat transaksi beli dan jual itu di bawah 0,5%, di bawah 0,5%, itu sangat kecil. Nah, terus bagaimana? Ya tentu kalau untuk member-membernya Warsa, karena memang modelnya adalah calon member itu masuk ke websitenya Warsa, kemudian input data di websitenya Warsa, Warsa yang akan ngurus, Pak. Warsa akan ngurus, nah itu akan diberlakukan biaya transaksi yang murah tadi. Kemudian di samping juga kita mengajarkan trading, tentu kita juga mengajarkan masyarakat untuk menabung di saham atau berinvestasi di saham, dan itu relatif murah ya. Kisarannya sekarang itu 200.000 di sahamnya Pakuwon atau Pawon. Itu untuk jangka panjang masih sangat potensial, sangat bagus. Nah, dengan kita mengikuti program itu, program auto debit selama 12 kali, itu tidak akan ada yang namanya biaya 16.000 sebulan. Kurang lebih seperti itu jawabannya Pak Mahfud, mudah-mudahan bisa diterima ya, dipahami. Kemudian di sini juga ada beberapa, tapi sementara sih belum ada pertanyaan ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak obrolan warung saham pada sore hari ini. Kita akan lanjut mengenai materi pada sore hari ini. Seperti biasa saya akan tampilkan lagi slide presentasi supaya lebih dapat supaya lebih ngena ya. Tadi di sesi akhir saya sampaikan bahwa ada pihak-pihak terkait, yaitu ada underwriter atau penjamin emisi. Kemudian ada juga yang namanya akuntan publik. Jadi ini adalah sekedar wawasan saja ya Bapak Ibu. Jadi jangan dibuat ribet, dibuat pusing. Saya hanya ingin menampilkan bahwa untuk masuk ke bursa, untuk masuk ke pasar modal, perusahaan itu memang harus benar-benar perusahaan yang bagus, karena banyak pihak-pihak terkait yang mengurusi. Jadi ada underwriter, ada akuntan publik, ada konsultan hukum, konsultan pajak, appraisal, dan calon emiten itu sendiri, calon perusahaan yang akan menjual sahamnya. Jadi memang banyak pihak-pihak yang ikut terkait ya di dalam proses penjualan saham. Itu namanya IPO, Initial Public Offering. Jadi penjualan perdana saham di pasar modal. Ini adalah pihak-pihak yang terkait di dalam pengurusan penjualan saham di pasar modal. Sekarang akan kita lihat, ini adalah undang-undang yang menaungi, yang memayungi pasar modal. Jadi pasar modal ini memang bisnis yang memang diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Kemudian ada istilah investor ya. Beberapa kali saya selalu menyebutkan investasi di pasar modal. Investasi itu yang kita lakukan, kitanya sebagai pelakunya disebut investor. Jadi investor di dalam dunia keuangan adalah orang, perorangan atau lembaga, baik yang domestik maupun yang luar negeri, yang melakukan investasi dalam bentuk apa, macam-macam ya, karena saham itu adalah hanya salah satu instrumen yang ada di pasar modal. Nah, kalau kita bicara karakter, nah ini udah masuk ke materinya trading ya Bapak Ibu ya. Trading itu pertama ada orang yang masuk ke dalam kelompok konservatif. Konservatif adalah orang-orang yang nggak penakut juga, tapi lebih ke apa ya, prudent, lebih ke
tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi. Ada orang-orang yang masuk kategori konservatif. Kemudian ada juga kelompok orang yang moderat. Moderat itu kalau bicara trading nggak terlalu takut dengan naik turunnya saham. Kemudian ada juga yang agresif. Jadi kalau bicara pengelompokan para investor, para pebisnis saham itu ada 3. Jadi ada orang-orang yang konservatif, ya boleh dibilang ketakutannya sangat tinggi. Mungkin lebih baik ditaruhnya di deposito saja deh, nggak apa-apa. Bunganya kecil, tetapi aman. Padahal kalau bicara aman, justru di saham juga sangat aman. Kemudian ada yang tengah-tengah moderat. Tengah-tengah moderat tuh nggak terlalu berani juga, tetapi juga nggak terlalu konservatif. Dan yang terakhir adalah yang agresif. Jadi ada orang-orang yang cukup berani, ya, karena di trading saham itu saham sendiri tadi disebutkan ada 730-an saham yang diperjualbelikan di pasar modal. Dari 730-an saham itu juga ada pengelompokan yang dilakukan oleh bursa. Ada saham-saham yang kalau bicara perbankan itu papan atas gitu ya, nomor 1, lapis atas. Ada juga yang lapis kedua, ada lapis ketiga. Nah, begitupun di saham. Jadi ada saham-saham yang sangat bagus, kategorinya adalah blue chip istilahnya. Perusahaan-perusahaan yang punya fundamental bagus, contohnya adalah Astra International, Bank BCA, Unilever, Telkom. Itu adalah perusahaan-perusahaan bagus. Disebut bagus itu apa sih? Disebut bagus adalah kinerjanya bagus. Kemudian dari sisi aset juga sangat besar. Kapitalisasi pasar, tadi disebutkan ya, kapitalisasi adalah jumlah saham yang beredar dikali dengan harga. Itu kalau di atas 100 triliun, artinya itu perusahaan sudah sangat kuat. Jadi kalau bicara kira-kira perusahaannya kolaps nggak ya, itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi sekelas Telkom, sekelas Astra, Bank BRI, itu sangat kecil kemungkinannya. Karena memang dana kelolaannya aja udah triliunan. Nah, jadi kalau bicara aman nggak sih? Kalau kitanya bisa memilih saham yang bagus, tentu itu sangat aman dan sangat menguntungkan. Ini adalah 3 tipe yang ada di pasar modal, 3 tipe investor. Kemudian kita lanjut bicara berapa sih jumlah investor lokal dibandingkan jumlah investor asing yang saat ini ada di pasar modal. Ini pernah juga kita bahas beberapa waktu yang lalu ya, materi yang cukup boleh dibilang kontroversi karena judulnya adalah Indonesia masih dijajah. Nah, tapi dijajahnya masih dalam tanda petik ya, dijajah oleh asing, terutama dari sisi pasar modal, pasar saham. Kita lihat dari tahun ke tahun itu memang alhamdulillah ya, kita harus bersyukur bahwa jumlah investor lokalnya meningkat, sisi lain juga jumlah investor asingnya menurun. Jadi dari tahun 2007 sampai dengan 2015 itu porsi asingnya, investor asingnya masih sebesar 77%, lokalnya hanya 33%. Tetapi di akhir 2020 kemarin itu asingnya menurun 49%, lokalnya meningkat menjadi 51%. Bahkan di semester pertama 2021 ini lokalnya sudah mencapai 52%, asingnya menjadi 48%. Dan kita berharap ya, dengan adanya sosialisasi, edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat, semoga masyarakat semakin melek, semakin membutuhkan bahwa bisnis saham ini adalah bisnis untuk kita nikmati hasilnya. Nah, makin masyarakat melek, makin masyarakat masuk ke bisnis di saham, menjadi investor saham, tentu porsi asingnya itu akan lebih sedikit. Kalau kita lihat di negara maju, itu porsi asingnya itu tidak lebih dari 20%. Lokalnya adalah 80%. Bedanya apa sih Pak? Kalau itu lebih gede, lebih kecil, tentu beda. Jadi kalau lokalnya makin besar, artinya perusahaan-perusahaan bagus yang ada di Indonesia, yang dikelola oleh orang-orang Indonesia,
bahasa gampangnya nih ya, Astra Internasional. Astra Internasional itu kantornya di Indonesia, pabriknya di Indonesia, dealer-dealernya di seluruh Indonesia, karyawannya orang Indonesia. Tapi karena pemilik sahamnya adalah orang asing, pada saat Astra Internasional ini dapat laba, dapat keuntungan, itu kan separohnya, kalau bicara 49%, artinya kan separoh dari laba perusahaan itu dinikmati oleh orang asing. Artinya tentu ada perbedaan. Kalau laba itu dinikmati oleh orang Indonesia, tentu masyarakat Indonesia kan lebih makmur. Dan itu apa yang dipesankan oleh Pak Yusuf Kalla waktu tahun 2015. Jadi menyampaikan program Yunabung Saham. Kenapa Pak Yusuf masyarakat diminta Yunabung Saham? Karena emang salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah menabung atau berinvestasi dalam bentuk saham. Tentu pemilihan saham harus benar ya, makanya Bapak Ibu juga kalau misalkan mau memulai bisnis saham ini harus masuk ke satu kelompok, ke satu lembaga pendidikan, ke satu institusi dan lain-lain. Kenapa? Jangan sampai salah arah. Jadi kalau bisnis saham ini, kalau kita tanpa mentor, tanpa bimbingan, seperti kita masuk ke hutan, kita nggak punya Google Map, kita nggak punya guidance, kita nggak punya mentor. Akhirnya di hutan itu muter aja, yang ada rugi dan rugi. Nah, ini adalah potret investor yang ada di Bursa Efek Indonesia, perbandingan antara investor lokal dan investor asing. Ya, jadi alhamdulillah makin ke sini banyak masyarakat kita yang melek saham dan masuk menjadi investor saham. Kenapa? Karena investor saham ini adalah, atau bisnis saham ini adalah bisnis yang tidak melihat latar belakang. Jadi Bapak Ibu sekarang sebagai apapun, mau sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pegawai, baik swasta maupun negeri, sebagai pedagang, sebagai profesional, sebagai apapun, masuk ke bisnis saham itu adalah sangat mudah. Kenapa? Karena emang tidak diperlukan ilmu yang terlalu tinggi. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Siapapun bisa. Baik, sekarang masuk ke komunitas warung saham. Saya sampaikan bahwa ada beberapa alternatif yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menjadi pebisnis saham, untuk menjadi trader saham. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat aja di YouTube, kan sekarang zamannya teknologi ya, bisa dengan mudah kita googling, kita klik di YouTube bagaimana caranya trading saham. Nah, balik lagi, kalau tanpa mentor hati-hati, akan terjerumus. Yang kedua, Bapak Ibu bisa masuk ke lembaga-lembaga pendidikan, ya, ke lembaga-lembaga pendidikan, tetapi umumnya itu ada di kota-kota besar dan berbiaya mahal. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa masuk ke komunitas. Komunitas adalah kumpulan orang-orang praktisi di pasar modal yang sudah punya pengalaman sekian tahun dan ingin berbagi ilmu. Salah satu komunitas itu adalah kita, komunitas warung saham atau warsa. Visi kita adalah ingin menjadi wadah terbaik untuk edukasi investasi saham atau bisnis saham. Kedua, kita mempunyai misi itu melakukan atau memberikan sosialisasi dan edukasi, tentu mengenai pasar modal dan saham. Dan kita memiliki metode yang sangat simpel dan mudah dipraktekkan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan bergabung di komunitas warsa, kita akan bimbing, kita akan latih sampai bisa dari mulai nggak ngerti apa itu rekening RDN, rekening saham, bagaimana caranya mendownload aplikasi, bagaimana caranya memilih saham, bagaimana caranya membuka menu-menu aplikasi, bagaimana caranya beli, bagaimana caranya jual, dan seterusnya. Pokoknya dibimbing sampai bisa. Kemudian bedanya apa Pak dengan komunitas lain? Tentu kalau bicara visi, misi kita sama ya. Kita akan bagaimana caranya mensupport program pemerintah untuk sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia ini melek saham dan menjadi investor di pasar modal. Bedanya kalau kita metodenya simpel, metodenya mudah, nggak perlu analisa ini, analisa itu.
Kemudian biaya kita ini saat ini termurah se-Indonesia. Silakan Bapak Ibu searching ya di Google, biaya edukasi pasar modal atau bisnis saham. Warsa ini termurah. Saat ini hanya 1 juta sampai bisa. Ini adalah websitenya kita, www.warungsaham.com. Nah, ini lebih penting lagi ingin kita sampaikan. Jadi ada kurang lebih 8 manfaat apabila Bapak Ibu bergabung menjadi membernya Warsa hanya dengan 1 juta. Pertama, nggak usah repot-repot ngurus rekening saham atau RDN ya. RDN adalah rekening dana nasabah. Nggak usah repot. Yang kedua, Bapak Ibu akan kita masukkan ke grup premium atau grup khusus member. Yang ketiga, bisa mengikuti kelas member dan non-member. Silakan. Kita dari Senin sampai Ahad full ya memberikan edukasi-edukasi. Di samping juga ada yang namanya grup saat ini grupnya WA ya. Kita bisa setiap hari berbagi informasi di situ. Kemudian seminggu sekali kita juga melakukan live trading di hari Senin pagi ya. Dan kita akan berikan bimbingan, pelatihan sampai kapan, sampai bisa. Jadi nggak berbatas waktu. Kita juga akan memberikan beberapa rekomendasi saham pilihan secara harian. Contoh hari ini saham-saham apa ya yang berpotensi untuk naik. Karena tidak semua membernya Warsa itu punya cukup waktu. Pertama, tidak punya cukup waktu. Kedua juga dari sisi kapabilitasnya, katakanlah para pedagang, para mahasiswa boro-boro Pak menganalisa saham, boro-boro Pak ngelihat saham. Nah, dengan adanya rekomendasi saham harian ini yang kita sudah filter, karena kita juga punya tim. Jadi ada satu tim khusus yang memfilter mengenai saham-saham yang berpotensi ya, bahasanya berpotensi karena tidak ada kepastian. Ini adalah saham-saham yang berpotensi akan naik. Silakan kalau mau beli disebutkan di situ harganya berapa. Kemudian nanti kalau meningkat atau naik harganya, take profitnya atau keuntungannya berapa dan seterusnya. Lanjut di situ ada juga bisnis afiliasi. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi membernya Warsa, kemudian menginformasikan mengenai bisnis ini melewati Warsa, akan dapat apresiasi atau bisnis afiliasi ya. Kita berikan apresiasi kepada Bapak Ibu sebagai membernya Warsa. Kemudian yang terakhir, kita juga kerjasama dengan salah satu developer dan mengeluarkan program namanya program kepemilikan rumah tanpa DP. Jadi hanya berbayar 1,5 juta selama rata-rata sih 12 tahun. Tapi di tahun ketiga Bapak Ibu sudah bisa menempati rumah tersebut. Dan ini akan terus dibuka di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Saat ini baru ada 28 titik ya di Jawa Barat terutama. Kemudian di Banten, Serang, Tangerang dan seterusnya. Ada juga di Riau, ada juga di Kalimantan. Jadi saat ini baru ada 28 titik. Ya, tetapi jangan juga kita berpikiran, wah Pak jauh Pak, saya kan tinggalnya di Semarang misalkan, itu kan rumahnya di Jonggol Jawa Barat, gimana Pak? Kalau bicara investasi kenapa enggak? Ya, investasi itu kita tahu yang namanya harga tanah itu nggak ada sejarahnya turun, yang ada naik ya. Jangankan tanah perumahan, mohon maaf ya, tanah kuburan aja kan nggak pernah turun, yang ada naik. Ini adalah slide terakhir bagaimana caranya bergabung di Warsa. Ya, yang pertama silahkan klik website kita www.warungsaham.com. Kemudian di situ akan diminta nama kita, nomor WA kita, dan alamat email kita. Dan yang tidak kalah penting karena ini wajib diisi, silakan diisi kode referral. Nah, saya sampaikan karena ini adalah acaranya TV Desa, saya akan sebutkan kode referralnya TV Desa. Jadi bagi Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia yang berminat untuk menjadi membernya Warsa dengan sekian banyak tadi benefit, silahkan. Jadi silahkan masuk di websitenya kita www.warungsaham.com. Kemudian silakan tulis namanya, nomor WA-nya, alamat emailnya. Kode referralnya adalah 210
3050030. Katakanlah tidak hari ini, silakan mungkin Bapak Ibu mau tulis ya kode referralnya, karena itu wajib diisi. Nah, nanti kalau sudah diisi itu, silakan melakukan login dan seterusnya kita akan urus yang namanya rekening dana nasabah atau RDN, atau dikenal juga dengan rekening saham. Baik, sebelum kita akhiri acara pada sore hari ini, tidak terasa kita sudah mau 1 jam ya. Saya akan bacakan yang ada di YouTube-nya, channel YouTube-nya TV Desa. Di sini ada MDN 01 Mobile Legend Indonesia. Selamat sore Bapak. Oke, di sini beliau baru kelas 11, belum punya KTP. Apakah bisa join? Baik, salah satu syarat untuk menjadi investor di pasar modal, untuk menjadi pebisnis saham adalah harus punya KTP, dan KTP juga harus yang iKTP, karena harus tercatat di Dukcapil. Jadi pertama adalah wajib memiliki iKTP, yang kedua adalah punya rekening tabungan. Itu 2 dokumen yang wajib dimiliki. Terus bagaimana Pak? Saya kan belum punya KTP, saya baru kelas 11. Bisa disiasati. Gunakan punya kakaknya, punya bapaknya, punya ibunya, punya siapa gitu kan, dalam keluarga di situ. Silakan dibuatkan atas nama bapaknya misalkan, tetapi yang mengoperasikan sebagai pebisnisnya adalah Anda. Jadi Anda katakanlah masih kelas SMP, SMA yang belum punya KTP, bisa nggak? Bisa. Yang penting kan ilmunya dapat dulu. Nanti operasional atau aplikasi yang ada di gadgetnya itu atas nama orang tua, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan ilmunya dapat dulu. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian dari Bu Ajija Palembang, terima kasih. Kemudian, jadi trading saham seperti main game tapi dapat uang. Kalau main game itu umumnya tanpa keilmuan Pak. Kalau main game ya, kalau main game kan lebih ke fun ya. Kalau ini tetap harus ada keilmuan Pak. Makanya dibutuhkan bimbingan dan pelatihan. Contoh, hari ini saham-saham apa yang berpotensi naik. Nah, tentu tim kita akan melihat, contoh lah ya, perusahaan-perusahaan yang cenderung naik pada beberapa hari ini adalah perusahaan-perusahaan farmasi. Bisa Inaf ya, bisa KF ya, Kalbe Farma. Kenapa? Karena kita lihat berita-berita atau news mengenai vaksin dan seterusnya, dan itu kan kaitannya dengan dunia farmasi. Ya, tentu bagi Bapak Ibu yang tidak punya waktu untuk menganalisa itu, kita akan berikan rekomendasi hariannya. Jadi bukan seperti game ya Bapak Ibu ya, bukan seperti game, itu kan lebih ke fun ya. Tapi ini lebih ke ada ilmunya. Kemudian di sini ada juga dari Sumatera, alhamdulillah, dari Kalimantan hadir, dari Bandung hadir. Baik, saya tidak bisa baca satu persatu ya, tetapi intinya adalah mudah-mudahan materi pada sore hari ini, walaupun dengan keterbatasan waktu, minimal kami dari komunitas Warsa sudah bisa memberikan atau sharing mengenai salah satu bisnis di masa pandemi yang memang kita sama-sama tahu kita tidak bisa kemana-mana kecuali di rumah, dan bisnis saham ini adalah bisnis yang bisa dilakukan di mana saja. Kita mau di rumah, mau di mana juga. Kenapa? Yang penting ada handphone dan jaringan internet. Jadi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Waktu juga yang akan memisahkan kita pada sore hari ini, tapi insya Allah minggu depan kita akan berbagi cerita dengan materi yang berbeda, yang mudah-mudahan akan menarik juga buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya buat para pemirsa TV Desa dan seluruh member Warsa yang ikut menyimak acara pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sahabat kerabat desa Indonesia, salam warung saham.